Sudah mungkin Bapak. Pagi ini saya akan memberikan materi tentang kira-kira langkah atau prosedur perancangan pabrik. Ya memang perkuliahan kita adalah perencanaan fasilitas di ranahnya teknik industri. Yang akan kita sampaikan di sini juga secara umum berkaitan dengan industri secara umum. Aplikasinya di kedinasan kita ya nanti tinggal kita adaptasikan atau kita sesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki. Jadi ilmu yang kita dapat ini nanti juga akan bisa kita terapkan pada saat kita akan merencanakan atau membuat suatu perencanaan, baik itu pengadaan fasilitas kantor atau fasilitas kedinasan. Nah, tentunya ada bagian-bagian dari yang kita pelajari dapat kita terapkan. Oke. Ini sedikit mengulas kemarin yang sudah kita bicarakan bahwa ruang lingkup fasilitas yang kita pahami dalam dunia industri itu ada beberapa hal yang terkait dengan fasilitas industri, mulai dari kita sebut yang paling atas itu mulai dari penyimpanan bahan atau produk, kemudian bagaimana produksinya, kemudian fasilitas untuk laboratorium ujinya. Jadi kalau misalnya kita dalam suatu kegiatan industri itu selalu ada divisi R&D, Research and Development, yang tentunya memerlukan suatu laboratorium untuk pengujian produk tersebut. Bagaimana nanti penerapan quality controlnya, bagaimana nanti standar-standar apa untuk kelayakan produknya itu yang perlu disediakan juga. Kemudian dalam perencanaan fasilitas kita juga memperhatikan masalah workshop bengkel untuk kegiatan maintenance untuk perbaikan. Jadi semua fasilitas produksi, semua peralatan unit kerja itu tentunya kan tidak lepas dari maintenance yang dilakukan agar keberlangsungan produksi itu selalu dapat dilaksanakan secara baik dan kontinu. Maka di dalam kita merencanakan suatu unit produksi atau merencanakan pabrik itu selalu juga harus disertakan di mana workshopnya atau bengkelnya untuk keperluan maintenance peralatan. Kemudian juga fasilitas-fasilitas yang lain seperti alat-alat berat untuk keperluan material handlingnya, untuk pergerakan barang-barangnya, entah itu barang yang masih barang mentah, barang setengah jadi maupun bahan-bahan yang barang-barang yang merupakan hasil produksinya. Kemudian juga bagaimana perkantorannya untuk keperluan administrasinya. Tentunya ini juga perlu diperhatikan juga, di mana letaknya, di mana untuk memudahkan manajemen untuk melakukan kegiatan dan lain sebagainya. Dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah fasilitas-fasilitas pendukung, fasilitas untuk keperluan pemeriksaan pribadi, parkir, kemudian taman, kantin, juga fasilitas olahraga dan lain sebagainya. Ini adalah ruang lingkup fasilitas-fasilitas yang harus kita rencanakan dalam kegiatan merencanakan atau membuat suatu pabrik. Nah, ini juga mengulas kemarin yang sudah kita sampaikan secara hierarki fasilitas perencanaan fasilitas itu yang kita awali dengan pemilihan lokasinya, kemudian perencanaan fasilitasnya mulai dari strukturnya, layoutnya sampai dengan perencanaan atau perancangan bagaimana sistem penanganan material, pemilihan materialnya. Ini adalah ruang hierarki pelaksanaan perencanaan fasilitas tersebut. Nah, kalau kita perhatikan di sini
dalam melaksanakan suatu perencanaan pabrik atau perencanaan pabrik itu ada proses yang dilaksanakan mulai dari yang berwarna merah, kotak merah ini adalah dalam lingkupnya manajemen, proses manajemen. Jadi diawali dengan kebijakan dari manajemen. Jadi untuk merencanakan suatu pabrik, dari kebijakan manajemen itu melaksanakan dengan dasar dari riset atau riset pasar. Nanti kita akan memperkirakan kira-kira pasar itu nanti akan apa yang dikehendaki oleh konsumen. Kemudian dari manajemen melaksanakan proses mulai dari desain produknya, perencanaan produknya, kemudian baru merencanakan prosesnya. Nah, dalam merencanakan prosesnya ini langkah untuk merencanakan bagaimana pabriknya. Jadi proses perencanaan pabrik ini dapat digambarkan di kotak yang berwarna hijau ini. Nah, ini adalah proses untuk perencanaan pabriknya. Mulai dari perencanaan lokasinya, kemudian nanti bagaimana layoutnya. Di sini akan dilakukan analisa di mana sebaiknya pabrik itu didirikan, kemudian juga bagaimana nanti aliran materialnya, kemudian bagaimana nanti kebutuhan luas areanya. Tujuan dari kegiatan untuk perencanaan lokasi layout ini adalah untuk mengatur aktivitas dan fasilitas agar dapat memberikan nanti kira-kira pergerakan material itu dapat dilaksanakan secara efisien dan juga biar proses produksi itu dapat berlangsung dengan bagus. Kemudian setelah dilaksanakan perencanaan lokasi dan layout ini, kemudian dihitung atau dianalisa biaya produksinya. Biaya produksi keseluruhan ini istilahnya termasuk di dalamnya adalah investasi dari kebutuhan mesin-mesin produksinya. Sehingga dengan menganalisa biaya produksinya ini nanti akan diperoleh kira-kira berapa kebutuhan untuk membangun suatu pabrik tersebut. Dan ini sebagai dasar dari manajemen untuk melakukan pengumpulan, misalnya merencanakan modalnya, pengadaan dana finansialnya. Ini alirannya balik ke manajemen lagi. Jadi setelah ada perencanaan layout, kemudian diperoleh biaya produksinya, maka ini kemudian prosesnya kembali ke proses manajemen untuk bagaimana pengadaan dana finansialnya. Nah, dana yang dibutuhkan itu bisa bersifat investasi jangka panjang. Istilahnya nanti akan berubah sebagai akses yang tetap, mulai dari pengadaan mulai dari pengadaan tanahnya, kemudian peralatan mesinnya, peralatan kerjanya, kemudian pengadaan bangunan untuk kebutuhan membangun ini dapat dianggap sebagai investasi yang bersifat jangka panjang dan bersifat tetap. Artinya nilai investasi tersebut nanti tidak akan masuk ke dalam biaya produksi istilahnya biaya satuan produksinya ini sebagai penanaman modal awalnya. Kemudian selain biaya investasi yang bersifat tetap ini juga nanti yang akan dihitung juga adalah dana yang bersifat jangka pendek. Jangka pendek ini tergantung nanti bagaimana operasional dari pabrik tersebut, mulai dari berapa jumlah produk yang dihasilkan, itu akan bergantung ke yang jangka pendek ini. Karena yang jangka pendek ini kan nanti yang akan berputar sebagai dana yang berputar. Kalau kita bilang itu kadang-kadang diistilahkan sebagai omset yang berputar, yang istilahnya yang mulai dari untuk pembelian bahan bakunya, kemudian untuk penggajian karyawannya, untuk pembayaran
kebutuhan misalnya pengadaan listriknya, kemudian untuk pajak dan sebagainya, ini merupakan dana yang bersifat jangka pendek. Ini berpengaruh nanti kepada biaya produksi per unit. Setelah dari manajemen memperoleh dana finansial yang diperlukan, baru kemudian langkahnya adalah kita sebut sebagai realisasi proyeknya. Nah, realisasi proyeknya dengan pengadaan gedung, pembelian mesin-mesin produksi, pembangunan fasilitas produksi dan lain sebagainya. Ini adalah langkah untuk realisasi proyeknya. Setelah pengadaan tersebut kemudian baru dilaksanakan pembangunan. Ini adalah langkah yang di kotak 2 ini adalah merupakan proses perencanaan hingga ke pembangunan proyek pabrik tersebut. Setelah terbentuk pabrik tersebut, kemudian langkah selanjutnya, aliran selanjutnya adalah ke proses manufacturing. Proses manufacturing ini merupakan kegiatan produksi. Di sini terjadi proses untuk pengubahan dari material yang sebagai bahan bakunya menjadi barang jadi, produk yang didistribusikan ke konsumen. Jadi di dalam manufacturing proses ini ada beberapa kegiatan yang terjadi di sini, mulai dari penerimaan dan penyimpanan raw material atau barang mentahnya, kemudian kegiatan produksi. Kegiatan produksi ini bisa terdiri mulai dari pembentukan, istilahnya pembuatan komponen-komponen produk, pembuatan bagian-bagian produk. Kemudian setelah terbentuk beberapa komponen produk, kemudian baru di assembly atau digabungkan untuk membentuk suatu produk jadi. Nah, setelah produk jadi kemudian di pengepakan, packaging. Nah, kemudian baru proses selanjutnya adalah penyimpanan dan pengiriman. Ini proses manufacturing kegiatannya pada prinsipnya terdiri dari kegiatan ini. Kemudian baru mengalir ke distribusikan ke konsumen. Nah, pada proses ini yang berperan di sini nanti adalah sales, bagian sales dan marketing hingga sampai ke tangan konsumen, dan ini berputar lagi. Pihak manajemen akan melakukan riset pasar dari produk-produk yang sudah dikeluarkan, kemudian dari hasil penjualan yang dilakukan oleh sales dan bagian marketingnya akan dievaluasi sehingga akan memunculkan kebijakan dari perusahaan bagaimana, apakah ada nanti perubahan dari desain produk, apakah ada nanti perubahan dari kuantitas yang dihasilkan, peningkatan produksi dan lain sebagainya. Jadi proses dalam suatu industri ini memang berputar ini. Jadi ada siklusnya seperti ini. Nah, ini adalah skematika dari proses perancangan suatu pabrik. Nah, berikutnya kita akan mulai desain di sini diawali dengan kita akan merencanakan bagaimana layout yang dihasilkan. Jadi pada prinsipnya untuk merencanakan atau istilahnya merancang bagaimana nanti tata letak fasilitas di dalam pabrik ini ada kita bahas di sini adalah masalah proses layout. Proses layout dan istilahnya tata letak yang berdasarkan pada proses produksi, maka metode pengaturan dan penempatan stasiun kerja berdasarkan dan kesamaan tipe atau fungsinya. Jadi stasiun kerja itu diletakkan sesuai dengan istilahnya dikelompokkan berdasarkan tipe atau fungsi. Jadi stasiun kerja yang sama
diletakkan pada tempat yang sama. Misalkan kalau pada permesinan kita tahu ada mesin ada mesin las, itu diletakkan sesuai dengan tipe dan fungsinya. Jadi mesin-mesin yang digunakan rata-rata proses berfungsi umum, jadi fungsinya umum sesuai dengan fungsinya. Jadi tidak digunakan pada fungsi yang spesifik, tapi sesuai dengan fungsi umumnya. Tata letak proses umumnya digunakan untuk industri manufaktur yang bekerja dengan volume produksi yang relatif kecil dan jenis produk yang tidak standar. Nah, jadi tata letak yang berdasarkan proses ini memang pada umumnya digunakan pada industri manufaktur yang volume produksinya itu tidak dalam jumlah yang skala besar, tapi yang relatif kecil dan produknya tidak standar. Kadang-kadang istilahnya menerima pemesanan sesuai dengan keinginan dari konsumen. Ada istilahnya, kalau istilahnya itu custom lah, jadi sesuai dengan pesanan yang diinginkan oleh konsumen. Jadi untuk tata letak proses ini, produk yang dibuat berbagai macam model tipe dan tiap model dibuat dalam jumlah kecil serta jangka waktu yang relatif singkat. Jadi pada tata letak proses ini model atau tipe yang dibuat itu jumlahnya kecil. Kemudian aktivitas berubah-ubah sehingga studi waktu dan gerak untuk menentukan metode dan waktu standar sulit dilakukan. Dan pada saat di dalam tata letak proses ini, operator yang bekerja pada mesin-mesin tersebut ini istilahnya memerlukan skill yang tinggi karena kadang-kadang berbeda produk yang dihasilkan. Kemudian juga yang pada pengaturannya, misalnya antara masing-masing stasiun kerja ini waktunya untuk pelaksanaan pekerjaan ini kadang-kadang tidak sama, sehingga untuk pengaturan bagaimana pekerjaan secara maksimal ini kadang-kadang mengalami kesulitan. Kemudian kesulitannya juga di sini untuk tata letak proses ini akan memerlukan koordinasi yang sangat tinggi antara operator. Ini gambaran dari tata letak yang aliran proses. Jadi di dalam tata letak aliran proses ini, misalnya pada mesin-mesin dikelompokkan sesuai dengan jenis-jenisnya. Jadi kita ilustrasikan di sini untuk ada dua produk yang dihasilkan, yaitu produk A dan produk B. Produk A ini prosesnya mulai dari bahan baku masuk ke dalam gudang, kemudian dia harus mengalami istilahnya pemrosesan oleh mesin-mesin mulai dari stasiun kerja 1, stasiun kerja 2, 3, dan 4 dengan langkah-langkahnya. Di stasiun kerja 1 mengalami proses pengepresan. Kemudian di stasiun kerja 2 mengalami proses pembubutan dan pengepres. Kemudian bergeser ke stasiun kerja 4 di gerinda. Kemudian pengepakan di sini, pengepakan dan bergeser ke barang jadi di gudang 2 ini. Kemudian yang produk B ini mengalami proses mulai dari stasiun kerja 1 sampai ke stasiun kerja 4 ini, mulai dari pengecoran, kemudian ke stasiun kerja 3 di drilling atau di bor, kemudian masuk ke mesin bubut, masuk ke mesin gerinda, baru kemudian pengepakan. Nah, ini kan istilahnya penempatan stasiun kerja ini sesuai dengan jenis. Jadi yang di layout di sini merupakan istilahnya urutannya itu sesuai dengan urutan
mesin kerjanya yang setipe. Di sini alirannya ada kadang-kadang mengalami aliran balik ke belakang. Sebagai contoh ini mulai dari yang produk B ini, dari stasiun kerja 1 dia bergeser ke stasiun kerja 3, kemudian balik ke stasiun kerja 2. Nah, sehingga prosesnya di sini ada proses yang dia harus balik ke stasiun kerja sebelumnya. Di sini yang sangat berperan adalah operator pada masing-masing mesin ini yang istilahnya harus memiliki skill yang tinggi. Pada tata letak aliran proses ini sulit untuk dilakukan penyeimbangan maksudnya di sini penyeimbangan dari istilahnya kalau menghendaki percepatan proses dan lain sebagainya, ini tergantung dari operator di sini. Sehingga memang untuk tata letak aliran proses ini seperti yang saya sebutkan tadi, ini digunakan untuk produk-produk yang jumlahnya tidak dalam jumlah yang besar dan pengerjaannya waktu relatif singkat. Ini adalah tata letak aliran sesuai dengan proses produksinya. Nomor 5 deh, itu nomor berapa? Nah, kalau kita perhatikan keuntungan dan kerugiannya tata letak yang berdasarkan proses tadi, maka keuntungan yang diperoleh adalah investasi mesin dan fasilitas produksinya rendah, karena mesin yang digunakan adalah mesin tipe yang umum. Jadi mesin-mesin tersebut istilahnya kalau mesin bubut, mesin drillingnya itu tipenya adalah tipe-tipe standar. Nanti penggunaannya adalah tergantung nanti bagaimana operatornya. Di dalam layout proses ini belum terjadi otomatisasi produksi, masih tergantung pada nanti operator yang bekerja pada mesin tersebut. Kemudian keuntungan lainnya adalah jika terjadi breakdown mesin atau ada kerusakan mesin atau ada mesin yang bermasalah, maka permasalahan tersebut akan mudah diatasi dengan cara pekerjaan tersebut dialihkan ke mesin lain. Nah, kemudian keuntungannya juga ada spesialisasi kerja, sehingga aktivitas profesi lebih baik dan efisien. Nah, ini spesialisasi kerja ini istilahnya karena memang dikerjakan oleh operator yang masing-masing memiliki kompetensi pada masing-masing sesuai dengan peralatan yang diawali tadi. Nah, sedangkan kerugiannya pada layout proses ini karena lintasan produksinya lebih panjang, maka material handling cost-nya tentunya lebih mahal juga. Kemudian total produksinya, total waktu produksi lebih lama. Work in process atau barang setengah jadinya lebih banyak dijumpai karena waktu operasi sulit dikeseimbangkan. Misalnya proses dari masing-masing stasiun kerja ini kan tergantung dari bagaimana kecepatan dari operator mesin tersebut. Sehingga kadang-kadang di satu sisi itu ada operator yang lebih terampil dan bisa mengerjakan pekerjaannya dengan lebih cepat. Untuk bergeser ke stasiun kerja berikutnya, ini apabila yang stasiun kerja berikutnya itu waktu pengerjaannya lebih lama, maka akan terjadi penumpukan barang setengah jadinya tadi, prosesnya tadi. Sehingga kalau dihitung-hitung nanti total produksi waktunya lebih lama. Kemudian kerugian yang ketiga adalah karena diversifikasi produknya adalah job order, istilahnya sesuai dengan pesanan yang dibutuhkan oleh konsumen, maka diperlukan operator dengan skill yang tinggi. Jadi pada kegiatan yang menggunakan layout proses ini, karena memang yang diperlukan adalah
skill operator yang tinggi disesuaikan dengan perbedaan yang diminta atau istilahnya sesuai dengan pesanan konsumen. Ini kerugian pada yang layout proses ini. Yang dengan layout proses ini, misalnya dalam skala kecil akan kita banyak dijumpai di dalam workshop misalnya apabila kita di tempat bengkel-bengkel bubut dan bengkel mesin ini dapat kita kategorikan sebagai layoutnya sesuai dengan layout proses ini. Jadi penempatan mesin-mesin produksinya dikelompokkan sesuai dengan fungsi umumnya. Kemudian tipe yang kedua adalah tata letaknya yang berdasarkan dengan produk yang dihasilkan. Nah, jadi produk layout. Nah, pada produk layout ini metode pengaturan dan penempatan stasiun kerja berdasarkan dari urutan operasi dari sebuah produk. Jadi di sini kalau di tata letak produk layout ini mesin-mesin ditempatkan dengan berdasarkan urutan kalau kita akan membuat suatu produk. Jadi satu mesin nanti akan mengerjakan hanya satu kegiatan. Jadi kalau misalnya sama-sama berupa mesin bubut, kalau di dalam proses layout tadi, maka mesin bubut tadi akan mengerjakan sesuai dengan apa yang dikerjakan oleh operator. Tetapi pada produk layout ini apabila ada kegiatan mesin bubut, maka mesin tersebut hanya akan mengerjakan satu kegiatan terhadap produk tersebut sesuai urutannya. Sistem ini dirancang untuk memproduksi produk-produk dengan variasi yang rendah dan volume yang tinggi atau produksi massal. Jadi pada produk layout ini jenis produk yang dihasilkan itu variasinya sedikit atau bahkan hanya istilahnya kalau dalam dapat dikatakan mungkin hanya beberapa produk saja tetapi dengan volume yang tinggi, sehingga dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberikan produktivitas tinggi dengan ongkos yang rendah. Nah, kebanyakan untuk yang produk lain ini sudah menggunakan sistem yang otomatisasi, jadi sudah banyak peralatan yang dapat berjalan secara otomatis menggunakan misalnya rantai ban berjalan yang sudah sesuai dengan urutannya. Pada saat kita menentukan tata letaknya itu akan kita letakkan dengan berdasarkan produk layout ini, maka beberapa hal yang perlu dipertimbangkan itu yang pertama adalah produk yang dibuat hanya satu atau beberapa produk standar. Variasinya tidak banyak. Kemudian produk dibuat dalam jumlah volume besar untuk jangka waktu yang relatif lama. Jadi istilahnya di sini kadang-kadang produk itu sudah memang direncanakan akan dapat diterima oleh pasar dan sudah diperkirakan memiliki pangsa pasar yang relatif stabil, maksudnya tidak tergantung dari pesanan. Jadi sudah diproduksi massal kalau kita katakan seperti itu. Kemudian keseimbangan lintasan produksi lebih baik. Jadi masing-masing stasiun kerja itu nanti akan dapat melaksanakan kegiatan dengan aliran yang stabil. Jadi tidak ada penumpukan setengah jadi pada masing-masing stasiun kerja. Jadi sudah diharapkan pada saat melaksanakan produksi nanti mulai dari awal sampai jadi barang jadi itu dapat berlangsung secara kontinu. Kemudian satu mesin hanya digunakan untuk satu macam proses kerja seperti saya katakan tadi. Tidak ada mesin yang bersifat umum. Jadi masing-masing mesin itu sudah melaksanakan kegiatan yang spesifik. Ini kalau misalnya kita
kita gambarkan, misalnya kita bayangkan ini adalah produksi, katakanlah itu yang kita konsumsi sehari-hari, mie instan. Maka masing-masing mesin itu hanya mengerjakan, ada mesin yang bertugas, misalnya ada mesin hanya membungkusnya, kemudian ada mesin yang hanya kerjanya hanya mencetak tulisan yang di atasnya, ada mesin yang berfungsi hanya untuk menutup setelah mie masuk, kemudian ditutup, ada mesin yang berfungsi hanya untuk bagian pengepaknya. Tiap mesin hanya berfungsi, misalnya hanya bekerja satu proses kerja. Pada kegiatan produk layout ini, aktivitas pengawasan untuk selama proses produksi relatif sedikit. Jadi ya karena semua sudah lebih banyak dikerjakan oleh mesin, sudah sedikit sekali yang dilaksanakan oleh manusia. Kemudian aktivitas material handling dari satu stasiun kerja ke stasiun kerja lain dapat dilaksanakan secara mekanik. Jadi pergerakan material, pergerakan mulai dari bahan mentah sampai ke bahan jadi itu lebih sudah otomatisasi oleh mesin. Jadi tidak lagi dilaksanakan oleh personil atau selainnya, semua sudah berlangsung secara otomatis. Ini gambaran dari produk layout. Ini dapat kita gambarkan di sini. Kalau kita ibaratkan suatu produk itu terdiri dari 4 komponen, misalnya kalau ini yang sebagai contoh di sini kan suatu produk terdiri dari 4 komponen. Jadi ada dari gudang bahan material ini, komponen A ini mengalami proses dari mesin bubut, kemudian mesin drill, mesin gerinda, kemudian ke mesin drill lagi, kemudian baru di proses rakitan. Kemudian yang komponen B, katakanlah ini mengalami 3 proses, mulai dari mesin press, mesin pelengkung, kemudian ke mesin drill, dan masuk ke proses perakitan. Kemudian di sini komponen C-nya mengalami 2 proses, mesin masuk ke mesin perata dan mesin drill. Kemudian yang komponen D-nya, katakanlah ini mengalami 3 proses, mulai dari mesin bubut, mesin perata dan mesin drill. Ini proses ini berlangsung secara bersama-sama, simultan. Jadi mengalir prosesnya di sini. Kalau pada saat kita tadi di awal itu proses layout itu di masing-masing peralatan itu diletakkan sesuai jenisnya, jenis pekerjaannya. Maka di sini kita lihat yang paling atas komponen A ini dia akan mengalami 2 kali masuk ke mesin drill. Nah, mesin drill yang pertama dan kedua ini berbeda tempat karena sudah prosesnya berjalan. Kita menggunakan mesin yang sama. Jadi masing-masing mesin ini hanya mengerjakan satu kegiatan yang spesifik tadi. Kemudian masuk ke proses perakitan, kemudian baru ke gudang produk jadi. Pada kegiatan ini mesin-mesin tersebut sudah istilahnya pengoperasinya diusahakan untuk dapat seimbang. Jadi kecepatan produksinya nanti akan bergantung kepada proses yang paling lambat. Katakanlah misalnya di sini ada 4 komponen ini, mulai dari komponen A, B, C, D ini, maka kecepatan proses produksinya akan tergantung dari proses yang paling lambat. Kalau misalnya yang paling lambat itu di proses yang B, maka kecepatan produksinya berarti sesuai dengan kecepatan komponen B ini. Ini adalah produk layout. Nanti beberapa keuntungan kerugiannya kalau misalnya ini akan bergantung dari dalaman kecepatan, kemudian dalam hal pemeliharaannya ini berbeda dengan proses layout.
keuntungan kita menggunakan tata letak dengan produk layout ini, yang pertama material handling cost-nya rendah, karena memang layoutnya sudah disusun berdasarkan urutan operasi tersebut. Jadi jarak antara stasiun kerja 1, stasiun kerja 2, 3 dan lain sebagainya itu sudah diatur sehingga perpindahannya itu dapat diusahakan seminimal mungkin. Jadi istilahnya prosesnya mengalir. Kemudian total waktu yang diperlukan untuk produksi relatif singkat, karena sudah diatur sedemikian rupa prosesnya tersebut, maka waktu yang digunakan komponen A, B, C, D yang tadi saya sampaikan tadi sudah dilaksanakan secara bersama-sama, kemudian baru masuk ke perakitan, maka untuk total waktunya akan melihat dari waktu yang paling lambat dari masing-masing komponen tadi. Dari 4 komponen A, B, C, D tadi, misalnya komponen B yang prosesnya paling lambat, maka waktu produksinya adalah menyesuaikan dengan yang B tadi. Kemudian barang setengah jadi, mungkin proses jarang terjadi karena lintasan produksinya sudah seimbang. Jadi sudah disesuaikan kecepatan produksinya sehingga tidak ada penumpukan barang setengah jadi tadi. Jadi begitu dari barang mentahnya masuk ke masing-masing komponen produksi hingga sampai ke perakitan itu sudah diseimbangkan kecepatannya. Jadi output satu proses langsung dipergunakan sebagai input proses berikutnya. Kemudian tiap unit produksi atau stasiun kerja memerlukan luas area yang minimal karena tidak diperlukan work in process storage. Jadi akibat dari ini sudah diseimbangkan lini produksinya, maka tidak ada lagi penumpukan barang setengah jadi, sehingga tidak diperlukan gudang barang setengah jadi. Kemudian kalau kita bicarakan masalah kerugiannya, yang pertama adalah breakdown dari satu mesin menyebabkan terhentinya seluruh aliran produksi. Jadi apabila ada salah satu mesin yang bermasalah, maka seluruh aliran produksinya terhenti untuk sementara waktu, menunggu sampai mesin tersebut diperbaiki. Jadi dalam kegiatan produksi dengan produk layout ini, yang perlu diperhatikan adalah pemeliharaan tiap-tiap mesin ini, sehingga kalau di kegiatan produksi yang massal gini, kalau kita perhatikan di pabrik-pabrik, pekerja atau personel itu lebih banyak adalah melaksanakan pemantauan pada kondisi mesinnya. Jadi diperhatikan bagaimana mesin itu apabila sudah menunjukkan tanda-tanda ada ada tanda-tanda permasalahan atau mungkin akan menuju ke kerusakan, maka dengan segera dilaksanakan maintenance atau perawatan terhadap mesin tersebut untuk mencegah terjadinya breakdown. Karena begitu aliran produksi itu terhenti atau stop, maka untuk mengawali lagi proses tersebut memerlukan waktu dan memerlukan biaya yang lebih banyak lagi, sehingga keberlangsungan proses produksi ini yang selalu dijaga. Itulah maka kalau kita perhatikan di beberapa industri yang besar yang lini produksinya itu selalu kontinu, maka mesin itu akan bekerja secara kontinu 24 jam sampai suatu batas waktu pemeliharaan. Nah, pada saat operasi tersebut, maka personil yang mengawaki itu yang dilakukan
pergiliran atau ada namanya shift kerjanya. Mereka ada shift kerja pagi, siang, dan malam. Tapi mesin tersebut berlangsung terus. Ini untuk menghindari kerugian apabila terjadi breakdown seluruh aliran produksi. Yang kedua, jika terjadi perubahan terhadap desain produk, maka merubah aliran produk dan layoutnya. Ini juga apabila ternyata katakanlah dari riset pasar tersebut ada keinginan konsumen yang menghendaki produk tersebut mengalami variasi atau ada perubahan dari desain produk, maka yang harus dilaksanakan juga harus merubah dari aliran produk dan layoutnya. Karena untuk produk layout tadi dikhususkan untuk menghasilkan produk dengan desain tertentu, maka apabila ada perubahan desain produk tersebut, maka yang harus dilakukan juga harus melakukan perubahan terhadap aliran produk, penempatan mesinnya, mungkin juga pekerjaan mesinnya harus dilakukan modifikasi dan lain sebagainya. Kemudian kerugian yang ketiga adalah kelancaran proses produksi akan ditentukan oleh proses mesin yang paling lambat. Jadi kecepatan produksinya akan menyesuaikan dengan proses stasiun kerja yang paling lambat. Karena tidak mungkin stasiun kerja yang satu dengan yang lain, misalnya stasiun kerja satu produksinya cepat, kemudian stasiun kerja duanya lambat, yang satu ini harus menyesuaikan dengan kecepatan yang dua. Jadi aliran produksinya diseimbangkan atau disesuaikan dengan kecepatan mesin yang paling lambat. Kemudian kerugian yang keempat juga memerlukan investasi mesin yang tinggi. Maksudnya mesinnya yang digunakannya adalah mesin yang memiliki fungsi yang khusus. Ini tentunya dengan mesin yang khusus ini biayanya untuk pengadaannya tentunya lebih tinggi. Katakanlah misalnya mesin-mesin tersebut tidak bisa digunakan untuk keperluan lain, khusus hanya untuk produk tersebut, sehingga kadang-kadang untuk pengadaannya juga harus pesan mesin yang khusus ke 160 udah tahu kalau di Surabaya sehingga biaya untuk Surabaya nggak tahu apa Surabaya tinggi, mahal. Iya. Ini kalau kita perbandingkan antara produk layout dan proses layout. Ini yang di atas ini adalah produk layout, menghasilkan produk A dan B. A itu yang warnanya urin ini, B ini yang garisnya putus-putus. Maka yang produk A ini mengalami proses mengalir dari stasiun kerja 1, 2, 3, 4, 5, kemudian di quality controlnya di 6 dan 7 itu di pengepakan, sehingga jadi barang jadi di penyimpanan yang kedua ini. Demikian juga yang produk B, mulai dari bahan baku di gudang 1, kemudian masuk ke stasiun kerja 1, 2, 3, 4, 5. Ini antara produk A dan B ini di tiap stasiun kerjanya mesinnya berbeda. Jadi kalau yang produk A ini mulai dari kompresan, produk 2, 3, 4, 5 dan berikutnya ini mesinnya berbeda dengan yang produk B. Tetapi mengalir dari awal sampai akhir. Kalau kita bandingkan dengan yang menggunakan proses layout. Proses layout tadi adalah menempatkan stasiun kerja itu sesuai dengan jenis dan fungsinya.
Sehingga kalau kita lihat di proses layout ini untuk produk A ini prosesnya mulai dari stasiun kerja 1, kemudian yang kedua itu masuk ke milling departemen, balik lagi ke trip departemen, kemudian ke grinding departemen, masuk ke painting departemen, baru kemudian diinspeksi. Nah, pada produk B ini masuk mulai dari departemen foundry, kemudian ke grinding, dari tempat ini kemudian ke masuk ke sebelahnya yang departemen grinding departemen, 2 kali proses di grinding departemen, kemudian masuk ke milling departemen, kemudian balik lagi ke depan ke dressing departemen. Nah, ini untuk proses layout ini kita lihat pergerakan materialnya ini cukup panjang dan tidak istilahnya alirannya itu tidak semulur yang produk layout. Kalau kita lihat aliran prosesnya lebih mudah. Ini adalah kalau kita lihat perbandingan antara produk layout dan proses layout. Kemudian yang ketiga adalah tata letaknya adalah fixed position layout. Fixed position layout ini metode pengaturan dan penempatan stasiun kerja di mana material atau komponen utama akan tetap pada posisi atau lokasi, sedangkan fasilitas produksi bergerak menuju lokasi komponen utama. Untuk fixed position layout ini adalah karena memang barang yang dihasilkan itu tidak bisa dipindahkan kemana-mana, istilahnya dia yang selalu tetap di situ, baru kemudian Mas jam berapa ke Logo? stasiun kerjanya yang menyesuaikan. Contohnya adalah industri Kalian kemarin pesawat terbang dan konstruksi gedung. Itu adalah menganut yang fixed position layout. Material atau komponen utama tetap pada posisi. Kalau kita gambarkan yang fixed position layout dapat digambarkan seperti ini. Ini material yang diolah dari bahan mentahnya sampai bahan jadinya berada tetap di sini, dan stasiun kerjanya yang berpindah-pindah untuk melaksanakan proses kerjanya. Ini adalah yang fixed position layout. Untuk fixed position layout ini keuntungannya adalah Waalaikumsalam. Kalau dipegang itu yang bagus, makanya. Pada fixed position layout ini keuntungannya karena posisi material dan komponen produk utama tetap, maka material handlingnya dapat dikurangi, sehingga karena memang materialnya ada tetap di situ, sehingga untuk material handling cost-nya dapat diminimalkan. Jadi yang bergerak adalah istilahnya mulai dari lebih cenderung dari bahan bakunya, pergeserannya mulai dari gudang sampai ke tempat kerjanya tersebut. Kemudian yang kedua, fleksibilitas kerja tinggi karena fasilitas produksi dapat diakomodasikan untuk mengantisipasi perubahan dalam perancangan produk. Nah, memang rata-rata dalam yang fixed position layout ini memungkinkan terjadinya beberapa perubahan dalam rancangan awal, kemudian pada saat proses pengerjaan itu memungkinkan terjadinya perubahan desain.
Jadi berbeda dengan tadi yang produk layout. Kalau dalam produk layout apabila ada perubahan desain produk, maka harus melakukan perubahan pada mesin produksinya. Nah, pada fixed position layout ini karena memang merupakan proyek yang mengerjakan bahan yang istilahnya tetap di situ, perubahan desain ini Di tas bunda bang, dapat diakomodasikan, sehingga di sini coklatnya, misalnya dapat. ada fleksibilitas yang berlangsung di sini. Coklatnya di sini di samping. Kita juga mengalami misalnya pada saat Yang tadi bunda pakai. dulu saya pengalaman waktu masih di cawak kapal. Sini Pi. Itu kita mengawasi di kapal, ada Main sama abang beberapa sini Pi. keinginan atau ada beberapa hal yang kita usulkan untuk Sini, perubahan main HP desain sama abang. dalam akomodasi ruang dan sebagainya masih bisa diakomodir. Kemudian kalau misalnya dalam suatu pembangunan gedung konstruksi ada beberapa hal yang memungkinkan, misalnya ada perubahan desain atau perubahan rancangan, maka itu masih dapat diakomodasikan, dapat dilaksanakan. Kemudian selain keuntungan tersebut, beberapa kerugiannya pada fixed position layout ini diantaranya adalah peningkatan frekuensi pemindahan fasilitas produksi atau operator pada saat proses operasi. Jadi beberapa stasiun kerja itu mobilitasnya tinggi, dia harus datang ke lokasi, kemudian selesai, kemudian harus kembali dan sebagainya. Ini ada banyak proses mobilitas dari fasilitas produksi. Kemudian pada produksi yang seperti ini juga diperlukan kompetensi seorang operator. Jadi memang dibutuhkan skill yang tinggi. Kalau dalam pesawat, pembuatan kapal ini memang operator yang melaksanakan misalkan proses pengelasan sampai ke instalasinya itu harus memiliki kompetensi yang tinggi, skillnya tinggi. Jadi berbeda dengan yang produksi massal. Itu yang sudah otomatisasi mesinnya, itu operator hanya bersifat melakukan itu sebenarnya nggak ada gendongannya yang fixed position layout ini justru operatornya harus memiliki kompetensi. Ini kayak cover biasa kalau ini. Kemudian yang ketiga, membutuhkan ruang atau space area yang luas sebagai tempat untuk meletakkan peralatan dan barang setengah jadinya. Jadi kebutuhan ruangannya luas. Kemudian memerlukan pengawasan dan koordinasi kerja yang ketat. Karena dalam proses pembuatannya, proses pembentukannya kan sudah dilaksanakan sesuai urutan kerjanya. Jadi nanti kalian nanti akan juga belajar mengenai masalah manajemen proyek. Itu dalam suatu proyek, katakanlah pembuatan kapal, itu ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan secara sekuensial dan juga ada yang bisa dilaksanakan secara paralel. Ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan sendiri-sendiri. Ada juga kegiatan yang harus menunggu proses kegiatan sebelumnya. Hal seperti ini harus dilakukan secara terkoordinasi dengan baik. Jangan sampai yang walaupun dilaksanakan secara sendiri-sendiri itu nanti akan tetap nanti pada proses akhirnya akan bergabung untuk menjadi suatu produk. Nah, jangan sampai ada miskoordinasi, ada miskomunikasi sehingga terjadi apa istilahnya yang tidak sesuai dengan rancangan, tidak sesuai dengan gambaran
produk tersebut. Sehingga untuk fix layout proses ini juga diperlukan pengawasan koordinasi kerja yang ketat. Di sini aja, Del. Udah ngaku sini. Kemudian layout yang nggak dibawa. dikenal sebagai grup teknologi layout, yaitu sebuah teknik untuk mengelompokkan komponen-komponen yang sama atau berhubungan dalam proses produksi untuk mengoptimalkan aliran produksi. Jadi untuk teknologi layout ini istilahnya suatu teknik untuk mengelompokkan komponen-komponen sama yang berhubungan dalam proses produksi. Tujuannya adalah untuk agar aliran produksinya tersebut bisa lebih optimal, efektif, efisien, sehingga akan dapat meningkatkan produksinya. Jadi pada grup teknologi layout ini dapat diilustrasikan seperti ini. Jadi ini berbeda dengan proses layout maupun produk layout. Pada grup teknologi layout ini terjadi misalnya dilakukan pengelompokan. Jadi di sini katakanlah di sini ada 4 komponen yang akan dari satu produk ini ada 4 komponen yang membentuknya. Tapi ada untuk komponen A dan B ini di awal ini dapat dilaksanakan mulai dari bersama-sama di mesin bubutnya, kemudian mesin perata, bergeser ke mesin drill. Nah, pada mesin drill ini terjadi pemisahan, split untuk membentuk komponen A dan komponen B. Komponen A-nya dari mesin drill ini bergerak ke mesin gerinda, ke mesin las, kemudian pengecatan dan perakitan, baru ke produk jadi ini. Nah, sedangkan produk B-nya dari mesin drill tadi sudah langsung selesai dan dirakit di sini. Kemudian untuk produk C dan D, produk C ini mengalami di mesin press, mesin drill, mesin gerinda, dan perakitan. Sedangkan untuk produk B-nya ini prosesnya demikian. Jadi pada grup teknologi layout ini merupakan istilahnya modifikasi dari produk layout dan proses layout. Jadi ada beberapa kegiatan yang bisa dikelompokkan, baru kemudian di-split untuk membentuk produk yang berbeda. Jadi maka di sini dikenal sebagai grup teknologi layout. Jadi modifikasi dari produk layout dan proses layout. Jadi grup teknologi didasarkan pada pengembangan produk atau komponen yang akan dibuat. Kemudian pada dasarnya merupakan kombinasi produk layout dan proses layout. Jadi tadi modifikasi tadi. Produk-produk yang tidak identik dikelompokkan berdasarkan langkah pemrosesan untuk mesin dan peralatan. Nah, keuntungan dengan grup teknologi layout ini yang pertama, dengan pengembangan produk sesuai dengan proses pembuatannya, maka pendaya gunaan mesin akan dipenuhi secara maksimal. Jadi kalau kita tadi menggunakan produk layout, maka mesin hanya mengerjakan satu kegiatan untuk satu proses. Dengan grup teknologi tersebut, maka
dapat lebih diberdaya gunakan penggunaan mesinnya. Kemudian jarak perpindahan material lebih pendek sehingga memasang aliran lebih lancar. Memang salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam kita melaksanakan perencanaan tata letak layout dari mesin-mesin tersebut adalah kita akan membuat material handlingnya itu lebih minimal biayanya, dengan meletakkan secara berdekatan dan misalkan itu dapat berlangsung secara otomatis sehingga tidak memerlukan campur tangan operator. Ini bisa meminimalkan cost-nya untuk material handlingnya. Kemudian memiliki keuntungan yang bisa diperoleh dari produk layout dan proses layout. Karena ini merupakan modifikasi kombinasi dari proses layout dan produk layout, maka keuntungan dari produk layout dan proses layout bisa diperoleh di sini juga. Nah, ini yang membedakan terakhir ini umumnya menggunakan mesin-mesin general purpose sehingga investasinya juga lebih rendah. Pada grup teknologi layout ini tidak mengkhususkan, tidak memerlukan mesin-mesin yang spesifik karena memang sudah direncanakan dapat dikerjakan secara baik dengan mesin-mesin yang umum digunakan. Dengan penggunaan mesin-mesin yang general purpose ini, maka untuk investasinya juga lebih rendah. Kerugian untuk grup family ini merupakan kerugian dari proses layout tadi, bahwa untuk melaksanakan kegiatan produksi ini memerlukan tenaga kerja yang memiliki skill yang tinggi, karena memang tadi yang digunakan adalah mesin-mesin general purpose, maka operasinya juga harus dilakukan oleh operator dengan skill yang tinggi. Kemudian kelancaran kerja sangat tergantung pada kegiatan pengembangan produksi, terutama aliran kerja. Ini apabila ada salah satu operator yang kurang kompeten, maka yang akan mempengaruhi juga pada kelancaran proses produksinya. Kemudian ini sangat berkaitan sekali apabila ada ketidakseimbangan dari aliran produksi yang mungkin diakibatkan oleh operator yang kurang kompeten atau kemampuan yang masih kurang, maka berakibat pada adanya kelebihan barang setengah jadi yang menumpuk pada salah satu stasiun kerja, sehingga dengan demikian ini akan memerlukan adanya gudang penyimpanan barang setengah jadi. Kemudian beberapa kerugian dari produk proses layout juga akan dijumpai. Kemudian kerugian yang terakhir, kesempatan untuk mengaplikasikan fasilitas produksi yang tipe special purpose atau fungsi khusus, maka sulit dilakukan. Jadi apabila sudah di layout dengan grup family layout tersebut, maka apabila ternyata kita kemudian menghendaki mesin-mesin khusus yang sudah bisa kita investasikan untuk membuat suatu produk, maka sulit untuk mengaplikasikan. Maksudnya adalah kita harus melakukan perubahan total apabila kita akan menambahkan fasilitas produksi yang sudah memiliki mesin khusus tersebut. Karena stasiun kerja yang lain yang masih menggunakan mesin-mesin tipe umum, maka
itu tidak bisa langsung diintegrasikan di situ. Jadi, ini adalah kerugian grup teknologi layout. Nah, ini adalah contoh dari layout, katakanlah ini kita sebut sebagai perusahaan yang vertikal. Di sini kita lihat di sini dalam area pabrik tersebut fasilitas yang ada di sini sudah cukup komplit, mulai dari di sini gudang bahan mentahnya, raw materialnya, kemudian bersebelahan dengan gedung produksi, penempatan peralatan pabriknya, peralatan untuk memproduksinya, kemudian langsung berdekatan dengan gudang barang jadinya. Nah, di lingkungan pabrik tersebut fasilitas penunjangnya ada mulai dari gedung kantor, ada kantin, dapur, toilet, musola, ada parkir. Ini contoh apabila kita merencanakan layout dari suatu perusahaan. Kira-kira untuk bahasan materi pagi ini itu yang bisa saya sampaikan. Jadi pagi ini yang bisa saya sampaikan tentang masalah layout dari proses produksi itu saja. Saya buka pertanyaan untuk seluruh mahasiswa untuk kita diskusikan. Siap, Kapten John yang bertanya, Jin. Oh iya, silakan. Siap, untuk dalam produksi tadi deh yang contoh vertikal di pabrik wajan. Untuk setiap pabrik atau tempat produksi kan pasti ada power supply atau power plant-nya seperti genset, gardu. Itu biasanya fasilitas dari produksi tersebut. Untuk penempatan genset atau gardu yang memiliki resiko atau bahaya yang cukup tinggi karena mengandung listrik ataupun bahan bakar, itu apakah include di dalam tempat produksi atau di luar? Untuk genset itu, kalau seyogianya untuk genset, untuk power plant-nya itu di luar unit produksinya. Jadi yang masuk situ hanya tinggal yang sudah siap konsumsi saja. Misalnya untuk gensetnya di luar produksinya, yang di dalam bagian produksinya tinggal panel-panelnya saja. Jangan jadi satu dan masuk di dalam produksi. Katakanlah istilahnya ada beberapa pabrik itu kan yang tidak memiliki genset sendiri, mereka hanya bergantung pada PLN. Tapi kalau kita memiliki istilahnya untuk emergensinya, maka itu diletakkan tidak di dalam satu lingkup dengan mesin produksi tadi, tapi tentunya kita memiliki sendiri jaringan untuk distribusi dayanya gitu. Yang lain?
ini kita membahas pelan-pelan sedikit demi sedikit kita masuk ke materi. Akan lebih lengkap lagi kalau kita sudah semakin banyak pertemuan lagi. Lagi yang sudah saya sampaikan tadi. Brian. Siap, Kapten Brian izin bertanya aja. Dalam mempersiapkan suatu perusahaan atau pabrik, kita membuat layout terlebih dahulu. Nah, apakah ada teknik pengujiannya sehingga layout tersebut sudah efektif atau belum? Demikian. Jadi untuk layout itu sudah efektif atau belum, itu nanti kalau dalam perencanaan ini, dalam suatu perencanaan pabrik itu kan ada namanya konsultan. Bagian konsultan ini dia yang istilahnya memiliki istilahnya sebagai pihak yang memiliki tersertifikasi untuk menjalankan suatu pabrik itu adalah suatu konsultan. Apa yang direncanakan tentunya nanti akan dilakukan semacam pemaparan uji fit and proper test di hadapan manajemen. Jadi istilahnya nanti ujinya itu bukan menggunakan semacam katakanlah software atau apa, tapi itu nanti akan dipaparkan untuk istilahnya dipaparkan ke manajemen untuk dilaksanakan kelayakannya di situ. Nanti akan istilahnya ada semacam wawancara antara tim berencana dengan manajemen perusahaan. Dan sifatnya seperti itu. Jadi kita tidak memiliki, karena ini sifatnya adalah sifat lebih cenderung ada nuansa kualitatif, ada nuansa kuantitatif. Jadi tidak ada suatu software atau suatu peralatan yang bisa merancang, ini rancangan ini sudah bagus, tapi itu akan dinilai oleh para expert. Expert itu yang akan menilai dari ini urutannya sudah baik atau belum, atau ini komponennya sudah lengkap atau belum, aspek-aspeknya sudah, karena aspek-aspeknya kan juga tidak hanya secara fisik, tapi juga ada aspek-aspek yang tercantum di dalamnya, misalnya dari perencanaan jumlah produksi, nanti akan dikaitkan dengan daya serap pasar, daya serap konsumen, kemudian produk tersebut kira-kira secara psikologis di masyarakat bisa diterima atau enggak, dan sebagainya. Itu kan nanti juga terpengaruh, mulai dari kalau misalnya nanti dari desain layoutnya itu, dari perencanaan tanah yang tersedia, kemudian dari bentuk yang ditawarkan, itu nanti akan diuji oleh manajemen. Jadi istilahnya yang menyatakan nanti rancangan itu sudah baik atau belum, layak atau enggak, nanti akan melewati suatu proses semacam itu. Siap, gini, kalau Murjin untuk konsultan ini sendiri biasanya berasal dari mana, Murjin? Apakah dia ahli dari teknik industri atau bagaimana, Pak? Konsultan ini perencanaan ini ya biasanya kan ada suatu perusahaan yang memang dia di bidang perencanaan pabrik. Dia akan menggandeng
menggandeng expert. Ada beberapa expert yang juga dari kalangan akademisi atau dari praktisi. Saya pernah ngobrol-ngobrol dengan dosen-dosen ITS seperti Pak Iwan Panani, Pak Budi. Itu mereka juga kadang-kadang dilibatkan dalam suatu proyek perencanaan itu. Jadi mereka sebagai narasumber lah. Jadi ada memang yang memiliki kompetensi seperti itu. Jadi kalau yang merencanakan bangunan itu kan ranahnya orang-orang teknik sipil lah, teknik sipil bangunan. Kemudian di dalamnya ada masalah amdalnya juga melibatkan orang teknik lingkungan. Nah, untuk masalah tata letaknya mungkin nanti kaitannya dengan teknik industri. Memang mungkin semacam tim lah di situ, bukan hanya satu bidang saja. Ada banyak bidang yang terlibat di dalamnya. Siap, izin Bapak. Siap. Terima kasih izin Bapak. Dan lain yang masih mestilah atuk yang buat. acara hari ini apa saja acara hari ini? Nah ini pelajaran statistika dulu. Kaprodi. Ya. Kalau memang belum ada lagi yang ditanyakan, jangan dipaksakan. Kalau memaksakan banyak, silakan nanya yang hal yang nggak ada kaitannya dengan pelajaran, tapi kaitannya dengan pembelajaran, ya silakan monggo. Dah, main makan. Bil, nggak ada lagi? Tak ada. Cuma makan ikan goreng. Sedap. Oke, kalau memang nggak ada lagi, pertemuan pagi ini bisa kita akhiri dulu. Nanti materinya saya kirim ke Indra ya. Besok kita sama-sama tanya ayam. Waktu goreng sedap. Siap, izin Bapak. Oke, ini masih pelajaran berikutnya masih pakai Zoom ini juga. Tinggal saya live saja nanti yang lain duduk di sini ya. Oh. Ya wes, kalau gitu saya Aku ingat akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.